YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Prajurit sejati, setia dan berani, selalu siaga, siap dan sedia, jiwa raga kami untuk nusa bangsa. Pada Tuhan doa kami panjatkan, berkahilah tekad kami. Bakti kami untuk rakyat yang tercinta, jiwa raga kami untuk nusa bangsa. Jiwa raga kami untuk Indonesia. Pemirsa, anggota Polrestro Depok bersama Kodim 0508 Depok menggelar sholat gaib untuk korban tenggelamnya KRI Nanggala 402. Doa bersama juga digelar bagi para anggota KRI Nanggala 402. Sejumlah anggota TNI Polri menggelar sholat gaib di Masjid Al-Ikhlas Polrestro Depok, Jawa Barat. Sholat gaib ini untuk mengenang 53 awak KRI Nanggala 402 yang tenggelam di Selat Bali. Sholat gaib serta doa bersama merupakan bentuk simpati anggota TNI Polri terhadap para korban yang gugur serta dukungan terhadap keluarga korban. Salah satu korban yakni Dan Satsel Kolonel Hari Setiawan merupakan rekan satu angkatan Dandim 0508 Depok, Kolonel Agus Isrok. Almarhum dikenal merupakan orang yang baik dan tegas. Kami bersimpati dan berempati kepada seluruh awak Patriot KRI Nanggala 402 yang telah gugur mendahului kami semuanya sebagai penjaga kedaulatan bangsa, dengan harapan dan keinginan adalah mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan dapat menerima cobaan ini dengan tabah. Sholat gaib untuk para awak KRI Nanggala 402 juga dilakukan Ketua Dewan Masjid Indonesia yang juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Sholat gaib dilakukan di kediaman JK di Jalan Brawijaya, Jakarta. Kita semua sebagai bangsa merasa sangat berduka kita dalam keadaan hari ini yang telah menewaskan 53 awak kapal selam kita yang tentu mereka dalam tugas karena itu masih syahid. Yusuf Kala menghimbau seluruh pimpinan wilayah, ranting dan takmir Dewan Masjid Indonesia untuk melaksanakan doa bersama serta sholat gaib bagi seluruh awak KRI Nanggala 402. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengucapkan bela sungkawa atas gugurnya awak Nanggala 402. Wapres mendoakan seluruh awak menjadi syuhada. Itu saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya 53 personil yang berada di dalam kapal selam KRI Nanggala 402 sebagai para prajurit putra terbaik bangsa yang tanpa lelah terus menjalankan tugas mulianya dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga arwah para awak kapal selam KRI Nanggala 402 tercatat sebagai syuhada dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 53 awak kapal selam Nanggala gugur dalam tugas. Bagaimana cara kita menghargai jasa-jasa mereka? Sudah bergabung bersama kami juru bicara Wakil Presiden yang juga merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Masduki Baitlawi. Selamat sore Pak Masduki, Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Stefani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Masduki, Panglima TNI sudah menyatakan 53 awak
KRI Nanggala gugur dalam tugas. Tentunya ini meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan? Ya, saya kira ini Wapres tadi juga sudah menyampaikan rasa duka yang mendalam terhadap keluarga, terhadap seluruh meninggalnya 53 prajurit terbaik bangsa, patriot terbaik bangsa, dan tadi juga pemerintah juga sudah menegaskan bahwa 53 prajurit terbaik bangsa itu sudah diberikan bintang jasa atau yang disebut dengan bintang Jalasena yang khusus untuk prajurit-prajurit terbaik Angkatan Laut. Begitu juga bahwa ini dalam perspektif bangsa dan negara, dia adalah orang-orang yang terbaik, keluarga yang ditinggalkannya juga ditanggung pendidikannya sampai S1. Ini saya kira merupakan tanggung jawab negara kepada keluarga yang ditinggalkan. Itu saya kira sesuatu hal yang setidak-tidaknya itu adalah untuk menambah ketabahan pada keluarga. Jadi tidak perlu khawatir terhadap anak-anak yang masih kecil yang ditinggalkannya, karena setidak-tidaknya hal yang paling penting, pendidikan itu adalah hal yang sangat penting supaya generasi penerus dari ayah-ayahnya itu bisa menjadi yang lebih baik dari ayahnya sebagai prajurit patriot yang terbaik bangsa yang sudah menjadi korban dalam masa penugasan. Itu dalam perspektif bangsa dan negara. Dalam perspektif agama, seperti juga dikatakan oleh Wapres bahwa mereka mudah-mudahan menjadi syuhada. Mereka yang karena secara agama adalah orang yang berangkat keluar dari rumah untuk sebagai perbandingan untuk mencari nafkah, seorang bapak untuk mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya saja, ketika terjadi misalnya meninggal di tengah jalan, dia adalah syahid. Apalagi untuk 53 prajurit yang mulia, patriot bangsa, dia dalam rangka tugas negara, ini adalah para syuhada tentu saja ini. Saya kira. Iya, Pak Mas Duki. Anda menyebutkan tadi bahwa Wakil Presiden pun menyatakan 53 awak KRI Nanggala tercatat sebagai syuhada. Apakah ini salah satu hal yang kita harapkan tentunya bisa memberikan ketabahan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan? Betul, saya kira itu sangat penting untuk menghibur para keluarga bahwa adalah para suami, ayahanda dari semua yang prajurit yang menjadi korban itu adalah para syuhada. Bagi seorang Muslim, kata-kata syuhada itu adalah sebuah cita-cita bagi setiap orang. Orang yang meninggal dalam mati syahid itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu dan meninggal dalam rangka mencari ilmu itu adalah syuhada. Orang yang keluar dari rumah untuk mencari rezeki yang halal dalam rangka untuk menafkahi keluarganya itu adalah syuhada. Apalagi dalam kondisi ini adalah tugas negara. Dan ini tugas negara. Yeah. Tugas untuk mempertahankan negara dalam rangka pelatihan Tidak mempertahankan negara secara langsung, tapi ini adalah membuat kecakapan-kecakapan bagi seorang prajurit untuk bagaimana kalau ada gangguan dari negara, dari pihak luar, maka ini adalah para prajurit yang siap menangkal gangguan-gangguan dari luar. Dalam kondisi itulah mereka dilatih. Dalam kondisi dilatih, kemudian terjadi musibah. Jadi sekali lagi ini adalah tugas negara. Jadi insya Allah itu adalah mati syahid. Apalagi ini juga meninggal dalam bulan Ramadan. Betul sekali. Nah, jadi ini saya kira luar biasa. Ya, sayangnya Pak Mas Duki, di media sosial ada beberapa warga yang sepertinya tidak bisa menunjukkan empatinya. Dengan pemahaman bahwa media sosial ini bisa dibaca, bisa disaksikan oleh siapa saja, termasuk keluarga. Sedikit saja mungkin Pak Mas Duki, imbauan Anda kepada warga dalam mengutarakan empatinya di media sosial. Ya, saya kira media sosial ini memang ada sisi-sisi
positifnya sangat banyak, tapi sisi-sisi negatifnya juga sangat banyak. Karena banyak orang yang mempunyai pandangan-pandangan yang justru tidak positif. Saya kira itu justru adalah pandangan-pandangan yang saya kira ya harus cobalah kita melihat duduk soal sebenarnya dari perkara ini itu nggak usah dihubung-hubungkan lagi dengan persoalan-persoalan pemerintah, dengan persoalan-persoalan politik, dengan persoalan-persoalan hal yang berhubungan dengan bentuk negara. Karena segala macam hal itu bisa saja dicari perspektifnya yang kemudian akhirnya seakan-akan memang lalu kemudian melihat dengan sebelah mata. Itu saya kira hal yang sangat tidak harus sangat berhati-hati dalam bermedia sosial juga. Terima kasih banyak Pak Mas Duki Baidlawi, juru bicara Wakil Presiden sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, jenazah Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Igusti Putu Dani Karyanugraha diterbangkan ke Jakarta dari Mimika, Papua. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jenazah diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat komersial dari Bandara Moses Kilagin Timika. Pemerintah dan TNI Polri saat ini masih berfokus pada rencana pemakaman jenazah Kabinda Papua. Brigjen TNI Igusti Putu Dani Karyanugraha gugur ditembak KKB saat sedang berpatroli hari Minggu kemarin. Kita ke informasi lain, pemirsa, mengusung tema Muslim Friendly, Sumatera Barat menggeliatkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di era adaptasi kebiasaan baru. Kemenparekraf dan Pemprov Sumbar menata ulang potensi pariwisata agar menjadi unggulan setelah pandemi selesai. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mempersiapkan diri menjadi salah satu destinasi wisata Muslim Friendly di tanah air. Sejumlah peraturan daerah telah dibuat sebagai panduan pegiat pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pelaksanaannya. Berkunjung ke Sumatera Barat, Menparekraf Sandiaga Uno ingin mendapat masukan dalam upaya menata ulang Muslim Friendly Tourism agar menjadi wisata unggulan setelah pandemi berlalu. Kita lihat Sumatera Barat sudah luar biasa dan ada satu juga keinginan kita ingin mendapat masukan dari Pak Gubernur mengenai bagaimana kita menata ulang potensi pariwisata Muslim friendly atau ramah Muslim. Dan kemudian juga tahun ini juga sudah kita siapkan turunan dari perda tersebut. Kemudian insya Allah, dan kita Sumatera Barat sesungguhnya yang paling siap untuk itu. Ini sesuai dengan kearifan lokal. Muslim Friendly Tourism di Sumatera Barat diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020 yang akan mengakomodir kebutuhan wisatawan Muslim dan non-Muslim. Sekarang tahun ini kita siapkan pergubnya yang berisi adalah untuk penyelenggaraan-penyelenggaraan yang bikin wisatawan Muslim itu bisa menjalankan syariatnya dengan baik, tapi tanpa mengindahkan kebutuhan-kebutuhan wisatawan non-Muslim. Lombok, Sumatera Barat, dan Aceh masih menjadi destinasi wisata halal populer di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan informasi keseruan ngabuburit bersama Syafaati Suryo langsung dari kawasan Kota Tua, Jakarta.